Assalamualaikum, selamat pagi. Anak-anak, sebelum belajar, sebaiknya berdoa dulu ya, agar ilmu yang diperoleh bermanfaat. Baiklah anak-anak, mari kita mulai pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini yaitu tema 5, subtema 4, pembelajaran 3. Pengurangan pecahan berpenyebut sama. Pengurangan pecahan yang berpenyebut sama, maka yang dikurangi hanya pembilangnya. Untuk penyebutnya tetap. Contohnya nomor 1. 5/6 dikurangi 1/6 sama dengan 4/6. Nomor 2. 5/8 dikurangi 3/8 sama dengan 2/8. Jadi anak-anak, harus kalian ingat bahwa pengurangan pecahan yang berpenyebut sama yang dikurangi hanyalah pembilangnya saja, untuk penyebutnya tetap. Sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia, perubahan musim di daerah subtropis. Subtropis adalah wilayah yang berada di utara dan selatan setelah wilayah tropis yang dibatasi oleh garis balik utara dan garis balik selatan. Kawasan dengan iklim subtropis memiliki 4 musim, yaitu musim gugur, musim dingin, musim semi, dan musim panas. Musim gugur, udara terasa dingin. Siang hari terasa lebih singkat dibandingkan malam hari. Daun-daun berubah menjadi kecoklatan, kemudian berguguran. Pada musim gugur ini sering terjadi hujan, namun tidak deras. Saat musim gugur, banyak kabut yang muncul di pagi hari. Saat musim gugur ini, banyak burung-burung untuk berimigrasi. Burung-burung akan pergi menuju tempat yang lebih hangat untuk menghindari cuaca dingin. Banyak hewan seperti tupai akan mengumpulkan makanan selama musim gugur untuk persiapan menghadapi musim dingin. Musim dingin adalah salah satu daerah dari 4 musim yang terjadi di daerah beriklim sedang dan subtropis. Kawasan yang mengalami musim ini akan memiliki suhu sangat rendah dan terasa sangat dingin. Musim ini disebut juga musim salju, karena sebagian besar negara-negara yang mengalaminya akan dituruni hujan salju. Pada saat musim dingin, hewan-hewan selalu berhibernasi. Tahukah kalian apa itu hibernasi? Hibernasi atau periode tidur panjang adalah hal yang umum terjadi pada hewan seperti tupai dan beruang kutub. Aktivitas ini membuat metabolisme mereka turun secara drastis. Tujuannya untuk menghemat energi tubuh dan bertahan hidup selama musim dingin ketika makanan langka. Setelah musim dingin, musim semi pun datang. Hujan sering turun, suhu udara mulai naik sehingga es mencair dan kuncup tanaman mulai tumbuh. Musim semi ditandai dengan mekarnya bunga-bunga, dan banyak hewan bangun setelah melakukan hibernasi selama musim dingin, seolah-olah bumi terasa hidup kembali setelah musim dingin yang beku. Pada musim ini, banyak petani mulai bercocok tanam dan berkebun, sebab secara perlahan suhu udara menjadi hangat. Musim panas. Musim panas ini adalah kondisi pada daerah tertentu dengan ciri utama meningkatnya hawa yang sangat panas. Pada musim panas, pohon mulai berbuah. Musim panas terjadi di bumi bagian utara, terjadi antara bulan Mei hingga Juli.
Sedangkan musim panas yang terjadi di bumi bagian selatan terjadi antara bulan November hingga Januari. Musim panas ini ciri-cirinya adalah daun tumbuhan mulai layu dan kering. Hewan musim panas terbagi menjadi 80% panas dan 20% dingin. Hewan-hewan beraktivitas mencari makanan di luar sarang. Curah hujan meningkat disertai badai angin. Baiklah anak-anak, itulah tadi 4 musim yang ada di iklim subtropis. Diingat-ingat ya, kalau di iklim subtropis ada 4 musim, yaitu ada musim gugur, musim dingin, musim semi, dan musim panas. Selanjutnya kita akan belajar tema 5, subtema 4, pembelajaran 4. Perbedaan antara cuaca, musim, dan iklim. Kita ini sering mendengar orang menyebutkan istilah cuaca, musim, dan iklim. Namun, banyak yang masih bingung tentang perbedaannya. Mari kita pelajari satu persatu supaya tidak bingung lagi ya. Cuaca, musim, dan iklim merupakan keadaan udara di wilayah tertentu. Cuaca diamati pada suatu wilayah yang kecil dan waktu yang singkat. Cuaca ini diamati harian dan dapat berubah setiap harinya. Terkadang pada hari yang sama, cuaca bisa berubah. Cuaca harian biasanya dilambangkan dengan simbol berikut ini. Ada simbol mendung, hujan, berawan, simbol cerah, itulah cuaca. Kemudian musim. Musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Saat musim hujan adalah waktu tertentu cuaca hujan yang sering terjadi. Musim kemarau adalah waktu yang tertentu sedikit hujan. Musim terjadi dalam waktu yang lebih lama daripada cuaca. Musim diamati dalam hitungan bulan. Indonesia ini merupakan negara dengan iklim tropis. Hanya terdapat 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Sekarang iklim. Iklim itu adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. Iklim diamati dalam hitungan tahun. Indonesia ini terletak di garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa adalah garis yang membagi bumi menjadi 2 bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Indonesia ini memiliki iklim tropis. Itulah tadi perbedaan antara cuaca, musim, dan iklim. Kemarin kita sudah belajar tentang bersatu. Sikap bersatu ini harus kita laksanakan karena memiliki banyak manfaat. Manfaat sikap bersatu diantaranya yaitu terciptanya kerukunan, mempererat kekeluargaan, mempererat tali persaudaraan, meningkatkan rasa kebersamaan, membiasakan kegiatan tolong-menolong, gotong royong, kerjasama, dan terciptanya sikap saling toleransi. Nah, tahukah kamu apa itu toleransi? Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan antar sesama.
Sikap bersatu di rumah ini diantaranya yaitu saling mengingatkan dalam ibadah, beribadah secara berjamaah, saling membantu anggota keluarga yang mengalami kesulitan, tidak bertengkar dengan saudara, dan saling merawat jika ada anggota yang sakit. Itulah anak-anak pentingnya sikap bersatu di rumah, agar terciptanya suasana kebersamaan. Kemudian, sikap bersatu di sekolah. Sikap bersatu di sekolah ini diantaranya yaitu saling menghargai dan menghormati teman, tidak memilih teman, melaksanakan piket kelas, tidak berkelahi dengan teman, harus rukun dengan temannya, saling membantu jika mengalami kesulitan. Kegiatan di sekolah seringkali dilakukan dengan cara bekerja sama. Kerjasama akan terlaksana dengan baik jika bersatu. Hal yang perlu kita perhatikan ketika bekerja sama adalah 1. Mengutamakan kepentingan bersama. 2. Menghargai usaha yang dilakukan teman. 3. Bekerja sama dalam hal baik dan melaksanakan tugas secara bertanggung jawab. Baiklah anak-anak, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Anak-anak di rumah tetap belajar ya, tetap semangat, dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.